Kembali di Kompas Siang Saudara, pasca ramainya aksi bersih-bersih seremonial sehari sebelumnya, pembersihan pantai di Kedonganan, Badung, Bali kembali dilakukan dengan pola rutin oleh TNI dan DLHK. Kegiatan ini merupakan aksi harian yang memang telah berjalan lama, terutama saat memasuki musim sampah periode Desember hingga bulan Maret. Meski dilaksanakan dengan personel yang lebih sedikit, pembersihan tetap menjadi bagian dari respons atas sorotan publik setelah teguran Presiden Prabowo terkait sampah di Bali. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis Kompas TV Putu Farah dan juru kamera Jipayana Putra di kawasan Pantai Kedonganan, Badung, Bali. Halo saudara, saat ini saya sudah berada di Pantai Kedonganan Kabupaten Badung, Bali. Dan saat ini di hari Rabu tanggal 4 Februari tahun 2026 sedang dilaksanakan kegiatan pembersihan sampah pantai yang dilakukan oleh anggota TNI dan petugas DLHK Kabupaten Badung. Jadi pembersihan ini dilakukan dari pukul 7 pagi hingga selesai. Dan memang pembersihan ini memang sering atau setiap hari dilakukan selama awal tahun 2026. Dan bagaimana selengkapnya kita langsung saja tanyakan dengan Bapak Wayan Sudana selaku Ketua Tim Pembersihan Pantai dari Kodim 1611 Kabupaten Badung. Halo Bapak, Bapak kabarnya baik Bapak? Baik. Bapak, untuk acara pembersihan ini, apa sih sebetulnya semangat atau motivasi dari pembersihan pada pesisir pantai pada hari ini? Kalau masalah semangat atau motivasi, ya saya rasa kita semua kan sudah tahu Bali ini adalah Bali daerah wisata. Di samping itu, Bali terkenal juga karena keramahan, kebersihan, dan kerjasama gotong royongnya di Bali. Itu yang menjiwai kami selaku prajurit-prajurit TNI ya, khususnya. Kemudian mungkin nanti kelanjutannya akan dibantu oleh masyarakat-masyarakat lainnya yang akan sama-sama untuk kita melaksanakan kegiatan pembersihan di pantai. Demikian. Bapak, untuk anggota TNI sendiri itu berapa orang setiap harinya yang turun ke pantai untuk melakukan pembersihan? Kalau kesehariannya, karena kita akan terbentuk satgas juga, untuk sementara keseharian mengawali, kami mendapat perintah pada hari ini jumlahnya kurang lebih 85 orang. Nah, itu kita bagi menjadi 3 sektor yang ada di pantai. Yang pertama Pantai Kelan, yang kedua Pantai Kedonganan di sini, kemudian yang ketiga Pantai Jimbaran yang ada di sebelah sana. Itu kita bagi dari 85 kita bagi 3. Untuk sampahnya nanti itu teknisnya seperti apa? Apakah dipungut terlebih dahulu, baru kemudian dipilah, lalu ditimbun terlebih dahulu, lalu dibawa kemana? Itu bagaimana teknis secara keseluruhan? Untuk teknis tentang sampah, sebenarnya kami kan tidak paham dengan bagaimana cara pengolahan itu. Kami hanya di sini membantu melaksanakan pembersihan, kemudian dikumpulkan jadi satu dulu. Setelah itu dibantu dengan pihak DLHK-nya dengan eskapatornya mengangkat yang berat-berat seperti kemarin kayu-kayunya besar-besar, kemudian itu dibantu oleh eskapator, kemudian ditempatkan dalam satu titik. Setelah itu baru nanti akan diangkut oleh truk-truk pengangkut dari pihak DLHK. Demikian. Ini kan pembersihan ini dilakukan setiap hari ya Pak. Ini sudah dimulai dari bulan apa Pak untuk khusus untuk tahun ini begitu? Sekarang bulan Februari ya. Sebenarnya itu sudah kita laksanakan dari awal tahun. Karena antisipasi dari tahun ke tahun memang Pantai Kedonganan selalu mendapat kiriman-kiriman sampah dari laut. Entah itu dari daerah mana, yang jelas itu dari laut gitulah. Itu makanya kita ibaratkan sudah merencanakan itu untuk pembersihan dari awal tahun. Demikian. Untuk sampahnya itu sampah yang paling sering ditemukan di Pantai Kedonganan itu khususnya sampah apa Pak yang paling banyak? Sampah-sampah yang banyak itu yang sampah kiriman berupa plastik-plastik dengan kaleng-kaleng itu banyak sekali tersebar. Kemudian ada juga batangan-batangan kayu dan ranting-ranting. Seperti itu sampah yang ada di Pantai Kedonganan. Baik, terima kasih Bapak. Itu dia saudara, demikian
tentang pembersihan Pantai Kedonganan pada hari ini. Jadi memang pembersihannya itu dilakukan di 3 sektor sebetulnya, dari Pantai Kelan, kemudian Kedonganan, dan juga Jimbaran. Ada sekitar 85 orang TNI yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pembersihan, namun di sini tidak hanya TNI saja, tapi juga dari petugas DLHK yang kurang lebih anggotanya terdapat 60 orang yang juga bergabung dalam aksi pembersihan ini. Putu Farah, Jipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kondisi pantai Bali yang saat ini dinilai kotor. Presiden menceritakan dirinya menerima masukan dari tokoh Korea yang sempat mengunjungi Bali dan menyampaikan jika saat ini kondisi Bali sangat kotor. Turis mau datang melihat sampah. Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali. Pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Pantai kita, ini halaman kita, ayo kita bersihkan, rame-rame, korve. Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah? Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, gerakan korve, korve, korve. Meski sempat kena sentilan terkait sampah, Gubernur Bali Wayan Koster memuji balik Presiden Prabowo. Koster mengaku senang diingatkan Prabowo dalam Rakornas Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul, Jawa Barat. Bapak Presiden sangat besar perhatiannya terhadap Bali karena Bali ini merupakan destinasi wisata utama dunia. Kita nggak perlu sensi kok kita ini, enggak, saya malah senang ya. Beliau mengingatkan seperti itu, berarti kita harus gerak lebih cepat lagi. Beliau memberi perhatian begitu kan, artinya beliau sayang kita, cinta kita. Jadi kita respect dan berterima kasih kepada Bapak Presiden telah mengingatkan. Citra pariwisata Bali di mata wisatawan dunia terus ditingkatkan pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait harus berkolaborasi untuk menjaga kelestarian pantai di Bali. Upaya pemerintah Bali atau pemerintah Provinsi Bali maupun kabupaten kota bekerja sama dengan menggandeng pelaku pariwisata maupun masyarakat dan sejumlah pihak dalam melaksanakan program penanganan sampah jangka panjang. Analis pariwisata juga akademisi dari Universitas Udayana, Narya Narotama, mengatakan teguran dari Presiden bisa berdampak positif bagi pariwisata Bali ke depan. Program penanganan sampah harus memiliki strategi yang terukur dan berbasis data. Narya menekankan ke depannya Bali harus memiliki program penanganan sampah yang lebih baik sehingga Bali tetap dikenal dengan destinasi wisata kelas dunia. Yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa melakukan tindakan pencegahan, jangan sampai banyak sampah lagi, keamanan harus ditingkatkan dan lain sebagainya yang bisa mendukung pariwisata. Nanti pada akhirnya citra destinasi, kalau dia sudah bersih, sudah aman, tentu akan membaik. Kita inginnya agar program itu memang berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi jangka panjang, Bali memiliki program penanganan sampah yang baik, kemudian memang betul aman, lestari, indah, sebagaimana Bali yang kita kenal sebagai destinasi wisata kelas dunia.